Lo perhatiin gak sih? Di berbagai media sosial sekarang, banyak orang sering bilang kalau pemerintah Indonesia itu terlilit utang yang besar. Bahkan sekarang udah mencapai angka 6.000 triliun. Terus banyak juga tuh yang teriak-teriak, gimana caranya pemerintah bisa bayar utang-utang tersebut? 6.000 triliun itu gede loh. Ngutang 6 juta ke paylater aja udah kalang kabut. Itu 6.000 triliun harus dicicil sampai berapa belas tahun baru bisa lunas. Terus kalau nggak bisa bayar gimana? Apa kita jadi negara gagal? Selamat datang di YouTube channel Slave Berdasi. Buat yang pertama kali nonton, salam kenal. Di sini gue ngebahas investasi, ekonomi, kemerdekaan finansial secara praktis, realistis, dan apa adanya. Ingat ya guys, merdeka finansial itu pilihan. Nah, di video ini gue akan bahas soal utang negara dengan melihat berbagai sudut pandang yang luas. Gue mau coba kasih fakta dan data dari negara-negara lain di seluruh dunia. Yang pasti, jangan dilihat dari sudut pandang yang biasa ngutang 16.000 perak di warung. Ya jelas angka 6.000 triliun jadi berasa gede bener. Pertama-tama, kita harus tahu dulu tentang pendapatan per kapita di dunia. Pada peta global, negara-negara dengan pendapatan per kapita paling rendah adalah yang berwarna gelap. Negara ini didominasi oleh negara-negara di benua Afrika. Di negara-negara ini, pendapatan per kapitanya rata-rata masih di bawah 2.000 US dollar per tahunnya. Indonesia ada di mana? Nah, boleh agak santai nih, karena kita masuk di status negara middle income dan sudah punya pendapatan per kapita sekitar 4.000 US dollar per tahun. Dari benua Afrika ini, kita bisa lihat negara-negara dengan pendapatan per kapita yang rendah banget. Negara-negara seperti Burundi, Afrika Tengah, Chad, dan Nigeria justru masuk dalam negara yang punya rasio utang rendah. Artinya, negara miskin punya korelasi tinggi dengan negara yang punya rasio utang rendah. Dari fakta tersebut, kita bisa mempertimbangkan dua kemungkinan. Apakah negara tersebut ogah minjem, atau negara tersebut kesulitan mendapatkan pinjaman? Dengan statusnya sebagai negara miskin, maka jawaban atas kemungkinan ini terlihat jelas. Tapi coba kita lihat dulu fakta selanjutnya. Kita coba bandingkan dengan negara-negara maju. Dari anggota negara di kelompok G20, negara-negara maju seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang punya rasio utang yang luar biasa besar. Menariknya, Indonesia malah jadi salah satu negara dengan rasio utang yang paling rendah. Jadi, apakah isunya adalah utang? Utang pemerintah yang digembar-gemborkan orang sejumlah 6.000 triliun rupiah itu? Atau utang BUMN yang katanya disembunyikan dan jadi bom waktu utang? Dari fakta yang udah kita tahu tadi, dari negara-negara di seluruh dunia, negara maju punya korelasi tinggi sebagai negara yang punya rasio utang besar. Utang jadi faktor penting dalam struktur permodalan dalam membangun negara. Selama utang dikelola dengan baik, manageable, maka utang merupakan alat ungkit yang membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kalau gitu, utang yang nilainya 6.000 triliun bukan jadi masalah utama? Terus masalah sebenarnya apa dong? Nah, ini adalah data yang nggak pernah dipublikasikan oleh pemerintah atau dibahas di media massa dan media sosial. Fakta yang jadi permasalahan adalah bahwa pemerintah Indonesia itu kekurangan modal. Coba kita cek chart belanja pemerintah Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan sebutan APBN. Dibandingkan GDP-nya di antara negara-negara lain, kita itu termasuk salah satu yang paling kecil loh. Kok bisa rasio belanja negaranya jadi salah satu yang paling kecil? Sederhananya karena rasio penerimaan negara jadi salah satu yang paling kecil. Pada umumnya, kontribusi pemasukan besar suatu negara adalah dari pajak. Contoh aja Indonesia, pemasukannya sekitar 80% itu kontribusinya dari pajak. Kecuali negara-negara yang emang kaya minyak, kayak Arab Saudi, Brunei, mereka boleh ongkang-ongkang kaki tuh dapat pemasukan dari hasil jualan minyak, bukan pajak. Nah, Indonesia kan pernah jadi anggota OPEC tuh, kelompok negara produsen minyak. Tapi itu dulu, sekarang tak begini.
Lagi pula, Indonesia itu adalah negara yang besar dengan penduduk keempat terbesar di dunia. Ada 273 juta orang di Indonesia yang butuh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini jelas jadi tantangan yang gak mudah untuk ngontrol negara dengan penduduk sebanyak ini. Sementara modalnya terbatas. Nggak bisa juga terus-terusan mengkambing hitamkan pencuri uang rakyat alias korupsi. Faktanya, di negara manapun korupsi itu nggak akan pernah bisa lepas dari yang namanya kemiskinan. Negara-negara miskin adalah negara yang paling korup. Ini fakta ya, bukan berarti gue menormalisasi korupsi. Sebagai negara yang baru naik kelas ke status middle income, Indonesia masih juga belum sembuh dari penyakit korupsi. Tapi ya, itu jadi bagian perjalanan kita menuju negara maju. Realistis aja dulu, hampir mustahil kalau korupsi mau diberantas sampai angka 0, meski harus selalu ada progres. Dari tahun ke tahun, rasio pendapatan pemerintah Indonesia semakin mengecil. Akibatnya, budget anggaran pemerintah semakin terbatas untuk dapat dikontribusikan ke perekonomian. Jadi, pemerintah harus putar otak dan pasang strategi untuk gimana ngedorong kemajuan perekonomian dengan anggaran yang terbatas. Menambah permodalan baru idealnya bisa ditempuh dengan dua cara. Dari utang dan dari kepemilikan dengan mengundang investasi dari luar ke dalam negeri. Dari utang udah dilakukan, tapi ada batasannya juga. Ngelihat juga permintaan dari pasar global dan pasar domestik. Secara rasio utang dibandingkan dengan GDP, kita udah tahu kalau Indonesia masih lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Tapi penambahan utang perlu dilakukan dengan sangat hati-hati. Karena utang adalah pedang bermata dua. Satu sisi dapat membantu, tapi di sisi lain juga dapat melukai. Pemerintah kita tentunya sadar dengan risiko itu. Maka dari itu pemerintah nyiapin opsi kedua. Terlihat dengan sikap pemerintah yang mati-matian ngegolin Omnibus Law untuk kemudian ngebuat Sovereign Wealth Fund atau Indonesia Investment Authority. Ini tuh kayak Temasek Singapura atau CIC-nya China. Udah saatnya sih Indonesia punya badan investasi seperti ini. Cara ini adalah mengundang investor luar negeri menanamkan modal ke sektor real di Indonesia atau biasa disebut dengan Foreign Direct Investment atau FDI. Dengan berinvestasi menanamkan modal ke sektor real di Indonesia, harapannya bukan hanya membawa modal, tapi juga ngebawa pengetahuan, kemampuan baru, serta teknologi baru ke Indonesia. Sering banget gue dengar dan baca keluhan banyak orang tentang pemerintah yang banyak utang, pemerintah pro-China, kita dijajah China, dan lain sebagainya. Padahal secara gambaran besar, apa yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah ngejar pertumbuhan ekonomi supaya masyarakatnya semakin makmur. Nggak ada proses yang sempurna. Semua pasti ada resikonya. Bikin mie instan aja bisa gosong. Utang punya resiko. Implementasi FDI belum berjalan dengan baik. Tenaga kerja asing terlalu banyak. Transfer knowledge yang belum berjalan lancar. Dan masih banyak kekurangan-kekurangan lainnya. Karena emang ya nggak ada yang sempurna kan kecuali Tuhan. Tapi bukan berarti menghentikan kita untuk terus melangkah maju. Sama seperti korupsi, banyak orang sering menggerutu dan bergumam, seandainya nggak ada korupsi, maka Indonesia sudah jadi negara maju dan kaya. Tapi ya balik lagi, nggak ada yang sempurna. Negara-negara miskin di Afrika jauh lebih korup daripada kita. Tapi bukan berarti kita nunggu korupsi selesai sampai 0 baru ekonomi dijalanin kan. Malah nanti keburu mati kelaparan semua. Gue ngelihat dunia bukan gimana idealnya, tapi ya gimana adanya. Dari sini kita tahu, masalah utamanya adalah pemerintah kita kekurangan uang. Pemerintah cuma punya pemasukan yang kecil, dan maka dari itu mencoba menambah permodalan. Dengan 1, menambah utang, dan 2, mengundang investor luar negeri untuk masuk. Memang masih banyak kekurangan dan tambal sulam di sana-sini. Tapi menurut gue, pemerintah kita telah berusaha dengan benar. Maka dari itu, mari kita dukung supaya ekonomi kita semakin maju dan kita semakin makmur. Melalui petualangan perspektif ini, Slave Berdasi bercerita dari point of view-nya sendiri tentang hidup, pekerjaan, keuangan, ekonomi, sosial secara jujur apa adanya. Semoga melalui cerita Slave Berdasi, kalian mendapatkan sudut pandang baru yang bermanfaat. Like dan komen kalau suka sama videonya, dan subscribe untuk ngikutin video-video terbaru dari Slave Berdasi.
Sampai ketemu di video berikutnya.